Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post ya. Seperti biasa, pasti akan berjumpa dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan wawancarai narasumber kita, Bapak Marskal pertama, Marsma Imade Susilo Atnyano. Ini salah satu putra terbaik Bali yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara. Ya, beliau berasal dari Tabanan dan kita akan mengobrol sedikit selama 15 menit tentang bagaimana dunia kemiliteran, terutamanya Angkatan Udara ini harus menjadi seorang pilot seperti apa, dan bagaimana persyaratan menjadi seorang pilot. Siapa tahu ada anak-anak muda Bali yang berminat untuk menjadi seorang pilot. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Madi. Om Swastiastu, para pemirsa Bali TV. Gimana kabar, sehat pun ya? berada? Astunggara sehat, enak seluruhnya. Ya, sekarang sehari-hari di markas Angkatan Udara ya, Pak Madi, ya, di Jakarta. Saat ini saya berdinas di Mabes Angkatan Udara sebagai Kepala Dinas Pengembangan Operasi Angkatan Udara. Ya. Di mana urusannya dengan kebandaraan. Oh, ini kita awal dulu tentang bagaimana ceritanya Pak Madi bisa menjadi seorang Angkatan Udara, seorang pilot ya, dan saya dengar juga pilot pesawat tempur ini. Nah, ini gimana ceritanya? Ya, memang pada masa itu memang kalau saya sendiri tidak mengerti sebenarnya mengenai mana Angkatan Udara, bukan ya, Angkatan Udara, darat, laut, tidak. Tapi pada saat itu memang senang sekali melihat prajurit begitu, sehingga ya ada keinginan untuk menjadi seorang prajurit itu awalnya. Dan kebetulan pada saat itu ada informasi dari kakak, kebetulan beliau di wartawan memberikan informasi bahwa ada pendaftaran akabri gitu. Wah, ini nih ada kesempatan begitu. Akhirnya saya daftar akabri tahun 86, tamat SMA itu, dan kemudian kebetulan Astunggara lulus sampai di Magelang. Akhirnya diterima menjadi seorang prajurit Angkatan Udara. Ya. Nah, setelah di Angkatan Udara tentu saja kita selaku insan Angkatan Udara berpikiran pasti pilot adalah the best-nya gitu, ujung tombak dari Angkatan Udara, sehingga ya pada awal tingkat 1 saya ingin sekali saya harus menjadi seorang pilot gitu ya. Dan akhirnya memang setelah tamat dari akabri saya masuk kepada sekolah penerbang Angkatan Udara begitu. Saya menjadi seorang pilot ya, akhirnya menjadi seorang pilot gitu. Dan pertama kali saya dinas di Madiun ya, menjadi seorang penerbang tempur. Pesawatnya waktu itu adalah Hawk MK53 ya gitu. Berarti sudah banyak jenis pesawat yang Pak Madi pernah terbangkan ya? Iya, ada beberapa jenis pesawat, ada pesawat Bravo, Charlie, kemudian KT-1B itu dari Korea, kemudian Hawk MK53. Tapi saya juga kebetulan pernah dikaryakan di Garuda. Jadi saya sempat terbang dengan pesawat Boeing 737. Pesawat komersil berarti ya, penumpang ya? Betul, seri 300 sampai 500 waktu itu, sempat 3 tahun kemudian kembali ke Madiun menjadi seorang penerbang tempur dan ikut aerobatic team waktu itu. Yang namanya Jupiter Aerobatic Team pada saat itu. Betul. Kalau prestasi dari penerbangan pesawat aerobatik apa saja Pak Madi? Kalau pesawat aerobatik ini kan mempunyai memang skill ya. Skill itu benar-benar diperlukan, dan tentu juga kematangan penerbang ya. Karena jarak dan kecepatan itu yang luar biasa. Kita kecepatan rata-rata di 420 knot kadang-kadang, dan itu kita memerlukan kemampuan untuk mendeteksi nih kedekatan kita berapa, segala macam kecepatan, bagaimana rate-nya untuk terbang itu, karena kita kan memikirkan orang lain juga gitu, bukan sendiri. Nah, itulah sehingga memang menjadi seorang aerobatic team itu memang sudah kelasnya memang agak khusus gitu kan. Ada spesifikasi ya, betul. Ada kompetensi khususnya bahwa dia, karena ini benar ya, tidak hanya menerbangkan pesawat solo sendiri tempur, tapi juga ini harus menyesuaikan dengan yang lain juga. Berapa lain. Kalau Jupiter itu aerobatik berapa pesawat biasanya dalam satu tim? Tergantung, tapi kita mempunyai prestasi yang cukup besar. Tadi sempat aerobatic team itu kita mempunyai 12 pesawat pernah terbang. Nah, ini menyamai pesawat aerobatiknya Inggris itu, ya Red Arrow.
Dan kita juga sudah terbang kemana-mana untuk aerobatik gitu. Apalagi adik-adik kami sekarang dengan adanya Jupiter Aerobatic Team itu sudah sampai kemana-mana kita tampil. Pak Made sudah sampai keliling dunia juga ya? Ya ikutlah beberapa negara. Oke, kalau pengalaman menarik Pak Made selama ya selama terbang ini yang mungkin proses kami itu setelah menjadi seorang penerbang akan dituntut menjadi seorang instruktur. Instruktur penerbang. Saya disekolahkan instruktur penerbang, kemudian kebetulan berdinas di Jogja. Ya. Nah di Jogja ini kita mengajari orang yang tidak bisa terbang. Ya, betul. Tantangan. Jadi menjadi tantangan yang luar biasa bagaimana membentuk orang, kemudian menjadikan orang dari yang tidak bisa menjadi bisa terbang. Dan kalau kami gitu ada istilah gini, the sky is wide but there is no room for error. Ya luas banget, tapi jangan coba-coba berbuat salah di udara. Dan itu celaka. Dan itu akhirnya itu yang membuat kita harus benar-benar mempunyai skill yang agak khusus gitu kan ya. Menjadi instruktur butuh karena mengajari mengajarkan orang kepada orang yang belum pernah punya pengalaman apa, ada siswa yang dalam kondisi bahaya atau gimana Pak? Ya tentu memberikan gitu misalnya. Ya tentu karena kan pada awal-awal mereka karena tidak tahu, kita memberikan pelajaran, kemudian kita memberikan mereka untuk melakukan. Jadi istilahnya dia mencoba gitu. Nah disitulah kita harus waspada. Kami ya para instruktur tentu saja beberapa yang mempunyai pengalaman pribadi ya. Saya salah satunya adalah dalam membuat exercise spin namanya. Pernah sampai minimum altitude di 1500. 1500 ya baru bisa keluar gitu. Baru keluar spin baru bisa. Dan ini tentu hal yang sangat kritikal ya. Dan banyak lagi hal-hal siswa kadang-kadang berbuat yang karena kita tidak bisa pantau ya kalau di depan belakang. Kalau pesawat Bravo masih bisa kiri kanan bisa kita pantau apa yang dilakukan oleh siswa. Tapi itulah juga karena seorang instruktur itu dituntut satu, dia kalau penerbang itu dia harus pilot gitu. Kemudian dia as a teacher harus menjadi seorang guru harus mampu transfer knowledge. Kemudian dia menjadi as a consultant, dia mampu memberikan konsultasi, kemudian counselor. Dia harus menjadi psikologis juga, dia mampu untuk mendeteksi ini kurang apa nih, perlu diapain nih gitu. Sehingga itulah juga diperlukan skill khusus kalau mengajar gitu. Ada kelebihan nanti setelah itu baru biasanya kami kembali ke skadron untuk menjadi komandan. Jadi setelah dewasa betul di instruktur begitu. Pak Made sudah sampai sebagai seorang komandan. Sudah ya, saya sebagai komandan skadron dulu di Jogja. Sekarang ya. Pak Made, kalau kita bicara tentang syarat menjadi seorang pilot yang paling mendasar sekali apa? Apakah memang harus punya kecerdasan yang melebihi rata-rata atau gimana Pak? Ya, kalau pilot itu ya kita bilang ada level tertentu yang harus dicapai ya. Jadi mungkin secara psikologi dia mempunyai kemampuan di atas rata-rata biasanya. Kemudian tentu saja fisik. Ya, fisik apalagi nanti penerbang tempur. Mereka harus mempunyai fisik yang kuat. Karena nanti kena G dan segala macam. Ya, kemudian kalau yang pesawat transport juga begitu. Karena mereka punya jam terbang yang cukup panjang, long range, sehingga dia juga harus sehat untuk menerbangkan pesawat. Jadi antara memang secara skillnya mampu, kemampuan kesehatan juga harus bagus, tentu juga kemampuan ya ilmunya juga kecerdasannya juga harus cukup bagus. Itu ada rata-rata yang tidak bisa ditawar-tawar ya? Tidak bisa karena jangan sampai pesawat itu lebih cepat dari kita berpikir gitu kan. Kalau pesawat sudah cepat ya? Nah, cepat. Maka berpikir kita lebih cepat dari pesawat. Maka perlu IQ yang cukup tinggi itu. Ya. Pak Made, kalau kita bicara tentang peluang katakanlah putra-putri Bali ya. Mungkin Pak Made kan karena sudah cukup lama di Angkatan Udara, bagaimana perkembangan artinya kemampuan putra-putri Bali ini dan potensi mereka yang mungkin berminat untuk gabung di sana seperti besarkah? Gitu? Saya kira bagi siapapun ya, tidak masyarakat Bali, tapi juga saya kira masyarakat Bali, adik-adik
yang masih muda-muda mungkin harus disiapkan dari sekarang ya. Satu kesehatan, nah, yang jelas-jelas kelihatan gitu, Fisik kesehatan secara fisik ya. Dia benar-benar tidak ada penyakit yang menyertai ya. Ya dari jangan merokok, jangan minum, kemudian usahakan olahraga terus gitu. Dan tentu tinggi itu menjadi ini 165 minim kalau untuk ini, kalau bisa lebih tinggi. Kemudian tentu juga harus ada izin orang tua nih, perlu juga mereka kan diizinkan oleh orang tua. Nanti setelah itu ya disiapkan yang lain. Kalau secara akademis, saya kira adik-adik sekarang ini anak-anak kita kemampuan akademisnya yang sudah cukup bagus gitu. Bagi saya terus terang teman-teman Bali, adik-adik saya juga senior-senior kita gitu, hampir rata-rata the best gitu, the bestnya dari AKABRI banyak sekali ada ya. Orang Balinya banyak sekali yang menjadi Adi Makayasa gitu, baik di darat, di laut, di udara juga gitu. Di Angkatan Udara banyak sekali. Itu menunjukkan sebenarnya kalau dari kecerdasan putra-putri Bali punya, saya kira ya, kemampuan yang cukup bagus. Adik-adik, ya saya rasa juga karena ya kita tahu sekolah di Bali cukup bagus ya. Potensi buat mereka cukup. Dan kesempatan ini terbuka luas saya kira. Yang punya minat siapkan diri, kemudian daftar di Lanut Ngurah Rai, itu sudah inilah. Jangan takut ya, jangan takut. Karena kalau dibandingkan yang daerah lain lah, katakanlah putra-putri Bali ini memiliki ya itu tadi kemampuan dan kecerdasan cukup. Pak Made, kalau kita bicara tentang sedikit Pak Made, tugas Pak Made sebenarnya di dinas operasi gitu ya. Apa saja sebenarnya tugasnya Pak Made? Kalau saya kebetulan untuk menyiapkan dukungan operasional penerbangan ya. Jadi sekarang ini seperti misalnya di Ngurah Rai saja, kita menyiapkan bagaimana apron-nya, pesawat, mobil pendukungnya, kemudian alat-alat navigasinya, kemudian alat-alat geofisikanya untuk weather, cuaca dan segala macam. Ya itulah kita yang nyiapkan di sana. Itu untuk yang lanutnya berarti ya? Untuk Pangalan, untuk lanutnya, ya. Seluruh lanut. Yang untuk komersil lain lagi ya? Kalau komersil kita bekerja sama. Ya. Ada beberapa kalau seperti kita di Ngurah Rai itu adalah kita bekerja sama, jadi penggunaan bandara bersama antara Angkatan Udara dengan dari sipil ya, atau dari Angkasa Pura atau dari Dinas Perhubungan gitu. Sehingga ada beberapa yang disiapkan oleh Angkatan Udara, ada beberapa yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan atau Angkasa Pura gitu. Dan wilayah kerja Pak Made berarti seluruh Indonesia berarti ya? Seluruh Indonesia. Sabang ya, sampai Merauke. Betul. Cakupannya itu seluruh pangkalan yang ada gitu. Sekarang Pak Made bintang 1 ya? Ya, bintang 1. Ada putra Bali lagi yang lain? Ada. Kebetulan senior saya beliau Intel AU bintang 2 ya, ada sekarang bintang 2 1 orang. Kemudian bintang 1-nya ada beberapa orang, udah cukup banyak bintang 1-nya. Ya. Di Angkatan Udara ya? Iya, di Angkatan Udara saja udah cukup banyak bintang 1. Ya mudah-mudahan nanti ada lagi. Oke, Pak Made sebagai closing statement di akhir dialog ini, Pak Made ada pesan kepada terutama kepada generasi muda Bali ya, untuk bisa ya menggeluti lah dan beranilah untuk terjun di dunia kemiliteran, terutamanya di Angkatan Udara. Ya, bagi adik-adik sekalian, saya kira militer adalah sebuah pilihan juga ya, bukan pilihan pekerjaan juga, pilihan hati juga begitu. Tentu harus datang juga dari hati gitu. Tapi saya kira sekarang adalah menjadi sebuah tantangan. Karena apa? Militer ini bisa bekerja di segala lini dan kita juga terutama untuk perdamaian dunia bisa keluar negeri. Sehingga siapkan diri, tidak usah takut, kemudian daftar kepada tempatnya masing-masing. Di sini ada Angkatan Darat, ada Angkatan Laut juga ada, kemudian Angkatan Udara ada di Ngurah Rai, berkompetisi gitu. Dan tentu saya kira peluang itu cukup banyak dan pasti ada kesuksesan itu. Saya kira asal itu ditekuni dengan baik, kesuksesan itu ada. Jadi jangan takut untuk berbuat sesuatu untuk Bali tentu. Terima kasih Pak Made atas waktunya dan sukses selalu buat Pak Made. Demikian tadi
Bali Post Talk ini saya kira banyak hal menarik ya tentang dunia kemiliteran, terutama pesawat ini. Udara itu luas itu, Ya. angkasa itu luas, tapi tidak boleh ada Dulu kesalahan, Ini menarik betul, sekali betul. buat kita karena itu luar biasa berbahaya. Tapi yang penting adalah pemuda-pemuda Bali memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa bergabung. Yang penting punya tekad, keberanian, dan dari niat sendiri maju, ya pasti akan diberikan jalan untuk terlibat dan menekuni dunia penerbangan, terutama di Angkatan Udara. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Om Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.